Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar MI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi landasan penggunaan media. Jadi, media pembelajaran mempunyai landasan. Masih ingat ada berapa landasannya? Atau ada yang tahu landasannya ada berapa? Ya, ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah landasan filosofis. Yang kedua adalah landasan psikologis. Yang ketiga landasan teknologis. Dan yang keempat adalah landasan empiris. Jadi kita akan membahas keempat landasan ini satu persatu. Baik, yang pertama kita akan membahas masalah landasan filosofis. Landasan filosofis banyak pilihan media sesuai dengan karakteristik anak. Pendekatan humanis atau tidak semau guru dan guru yang menjelaskan. Nanti kita akan bahas bersama. Lanjut, siswa dihargai harkat kemanusiaannya. Jadi artinya landasan filosofis di sini adalah banyaknya media pembelajaran. Jadi guru jangan mementingkan egonya. Artinya mencari yang mudah saja. Ya, karena anak kita atau peserta didik kita tuh bukan robot yang kita bisa suruh dan mereka langsung kerjakan. Jadi artinya landasan filosofis di sini adalah kita jangan mementingkan ego dalam menentukan media. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kita lebih enak menggunakan media pembelajaran foto, walaupun itu si peserta didik nggak paham ataupun tidak nyambung dengan tujuan pembelajaran. Yang penting foto. Nah, itu kan artinya mementingkan ego. Nah, seperti itu. Nah, lebih tepatnya adalah kita menggunakan pendekatan humanisme. Tahu tidak semau kita sebagai guru, tidak semau kita. Jadi artinya kita harus memperhatikan terkait bagaimana siswa tersebut, bagaimana keadaannya, bagaimana tujuan pembelajarannya. Lalu artinya supaya satu jalur, satu arah. Nah, dan pada akhirnya kita menghargai harkat kemanusiaan si siswa tersebut. Jadi siswa senang belajar dengan kita. Jangan sampai kita menjadi guru yang mana kita mementingkan ego kita. Contohnya seperti hari ini malas malas mengajar, jadi disuruhlah untuk mencatat. Tunjuk sekretaris, silahkan catat, gurunya kemana, misalnya ke kantor atau yang lainnya. Nah, kalau bisa tidak seperti itu, artinya kita berkewajiban di situ untuk mengajar, tidak hanya mengajar, tapi bagaimana caranya agar peserta didik kita itu paham. Dengan landasan filosofis ini, kita mengetahui bahwa kata kuncinya adalah kita tidak boleh mementingkan ego kita, kita harus menyesuaikan dengan tujuannya, menyesuaikan dengan karakteristik anak dan lain-lainnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu landasan filosofis. Nah, nanti akan ada keterkaitannya dengan landasan yang selanjutnya. Lanjut. Landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis. Yang pertama adalah belajar adalah proses kompleks dan unik. Kenapa demikian? Karena kompleks karena mengikut sertakan segala aspek kepribadian, baik jasmani dan rohani. Ya tadi, masalah senang dan tidak senang juga termasuk tuh di situ. Nah, masuk nih landasan psikologisnya. Lanjut, unik.
Semua orang memiliki cara belajar yang berbeda. Nah, unik yang dimaksud adalah semua orang memiliki cara yang berbeda. Nah, lalu kita harus memahami nih landasan psikologis kita terkait media pembelajaran. Yang berbeda itu seperti apa maksudnya? Nah, bisa dilihat memiliki perbedaan minat, bakat, kemampuan, kecerdasan, serta tipe belajar. Tipe belajar itu ada yang suka visual, ada yang suka audio, ada yang suka audio visual, dan lain-lainnya. Nah, harus kita pahami tuh seperti itu. Harus kita bisa menyatukan semuanya, semua aspek itu kita bisa menyatukan dengan tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan atau kita dapat memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi artinya kita tidak sebatas melaksanakan tugas kita. Nah, seperti itu. Lanjut. Belajar adalah proses kompleks dan unik, maka dalam mengelola proses pembelajaran harus diusahakan dapat memberikan fasilitas belajar. Nah, jadi kita harus memfasilitasi mereka belajar. Karena si belajar itu adalah proses kompleks dan unik, nah maka kita harus memfasilitasinya. Fasilitasnya dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan cara media. Guru itu harus menggunakan media dan harus menggunakan cara untuk memanfaatkan medianya, yaitu dengan cara atau yang bersifat metode pembelajaran seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, belajar adalah proses kompleks dan unik. Nah, itu landasan psikologis yang pertama. Landasan psikologis yang kedua yaitu persepsi. Nah, persepsi di sini adalah mengenal karakter dengan alat indera, perhatian, minat. Pemilihan media yang tepat untuk menarik perhatian siswa. Pemilihan media yang tepat. Nah, itu kata kuncinya tuh. Pemilihan media yang tepat. Yang tepat itu maksudnya tujuannya apa, medianya ini, seperti itu. Contoh seperti apa? Media tujuan pembelajarannya mampu membaca uh, bacaan sholat misalnya, atau mampu membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka media yang efektif, bukan yang benar atau yang salah ya, yang efektif adalah audio, atau mau lebih bagus lagi audio visual. Kalau misalnya visual saja atau gambar saja itu kurang, harus disertakan contoh dari guru lagi, seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya apabila dia menggunakan audio atau audio visual. Nah, artinya itu pemilihan media yang tepat untuk menarik perhatian siswa. Nah, yang tepat saja itu tidak cukup, harus yang menarik perhatian siswa juga. Nah, jadi audio misalnya kurang, misalnya ya, audio visual kan banyak nih sekarang. Nah, tapi kita harus telah dulu benar atau tidak ya. Misalnya tentang bacaan sholat tadi atau bacaan Al-Fatihah. Nah, benar atau tidak dulu, jangan tahu disampaikan saja atau diputar saja. Nah, jangan, harus kita telah juga. Lanjut. Berarti yang pertama tadi belajar adalah proses yang unik dan kompleks. Yang kedua adalah persepsi. Dan landasan psikologis yang ketiga yaitu konkret ke abstrak. Nah, ini belajarnya. Anak mudah mempelajari hal yang konkret terlebih dahulu, lanjut sampai tinggi sampai ke abstrak. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Nah, ini. Baik. Ke abstrak tadi ya. Oke, yang ke abstrak tadi intinya adalah dari abstrak, dari konkret menuju abstrak. Konkret adalah bendanya. Bendanya. Menuju ke abstrak yaitu kata atau kalimat. Bendanya. Jadi kalau yang konkret adalah bendanya atau secara langsung. Terus ada tiruannya, terus ada modelnya, terus ke video, terus gambar. Nah, sampai tuh grafik. Nah, itu makin abstrak tuh. Grafik, terus apa lagi tuh? Lanjut diagram. Nah, sampai paling atas yaitu kata dan kalimat. Nah, itu makin abstrak. Nah, kalau kita SD misalnya itu dari bawah, dari yang langsung, contoh,
modelnya, dan lain-lainnya seperti itu. Lanjut, landasan teknologis. Landasan teknologis yang pertama adalah media bersifat teknologi. Nah, kalau kita bicara teknologis di era yang sekarang, mungkin itu lebih tepatnya kita harus menghubungkan dengan AI. Nah, itu jangan ketinggalan zaman tuh kita. Landasan teknologis itu berupa AI. Banyak tuh kuis dengan AI. Apalagi tuh apa namanya nih, lab atau laboratorium biologi, fisika, kimia. Ada AI-nya juga tuh. Wah, luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa. Nah, lanjut lagi, bahwasanya teknologis misalnya seperti yang tadi AI quiz. Apa tuh contohnya? Bamboozle. Bamboozle itu dia adalah kuis yang berkelompok. Terus nanti ada permainannya juga. Kita pilih lah kotak, kita pilih kotak nomor satu misalnya. Kotak nomor satu itu bisa juga zong. Zong itu artinya nggak ada nilainya, atau langsung minus berapa, atau bisa juga yang normalnya adalah soal, bisa menjawab dapat poin dan lain-lainnya. Terus ada lagi game kit. Nah, game kit itu si peserta didik harus menggunakan HP juga. Jadi sama-sama online nih, guru onnya online, si peserta didik juga online. Nah, kalau Bamboozle tadi yang berkelompok tadi, itu boleh saja guru saja yang online. Jadi cuma menampilkan laptop atau LCD kalau bisa, atau TV kalau bisa, siswa yang melihat. Seperti kuis seperti itu. Nah, itu boleh. Silakan aja, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang game kit itu semuanya online. Terus ada Edukaply, ya, ada Kahoot dan lain-lainnya. Banyak lah. Jadi artinya kita harus melek teknologi. Lanjut, yang terakhir, landasan empiris. Landasan empiris ini. Siswa yang memiliki tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar atau diagram. Nah, kembali ke landasan filosofis tadi, jangan mengikuti egonya si guru, atau jangan mengikuti malasnya misalnya. Mohon maaf, bukan malas sih ya, tapi artinya kita itu sebagai seorang guru harus, intinya menjadi seorang guru menurut saya adalah komitmen lah intinya. Bila kita senang dengan pekerjaan kita, kita berkomitmen untuk mencerdaskan dan mendidik dia supaya menjadi anak yang baik. Nah, karena guru itu kan ya, bukan hanya materi yang sampai sebenarnya, mendidik. Ya, itu mendidik. Baik, landasan empiris ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak hanya gambar, ya. Artinya tidak hanya mengikuti egonya si guru. Nah, tetapi juga landasan empiris yang dimaksud di sini itu adalah kita, si peserta didik, bila suka belajar visual, dia diuntungkan bila gurunya menggunakan gambar, diagram atau yang lain-lainnya. Nah, dia lebih suka tuh. Dia suka melihat, wah, bagus ini, atau ada peta konsep gitu. Wah, dia sangat tertarik gitu. Awalnya dia ngantuk, dia nggak ngantuk. Awalnya dia bosan, dia nggak bosan. Nah, itu. Lanjut. Siswa yang memilih tipe belajar auditif akan lebih suka belajar dengan media audio. Nah, ini kebalikannya nih. Dia kurang suka, bukan kurang suka, tapi kurang biasa-biasa saja kalau visual. Tapi kalau audio, wah, dia suka mendengarkan penjelasannya. Dia suka mendengarkan contoh audio atau atau MP3 atau yang lainnya. Dia sangat suka seperti itu. Tapi kalau cuma melihat, dia bingung bisa. Aduh, gimana ya caranya ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dia mendengar, ya, wah, itu langsung paham dia. Oh, ini, wah, sudah selesai itu. Nah, lanjut. Akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audiovisual. Nah, akan lebih diuntungkan. Yang auditif dan visual itu lebih diuntungkan apabila dia menggunakan audiovisual. Nah, itu bagus lagi tuh, pakai video. Nah, pakai video yang audio suka, yang visual suka.
Nah, tetapi biasanya yang video itu bisa terkendala oleh peralatan, ya, atau sarana prasarananya. Nggak ada laptop, mungkin nggak ada LCD, nggak ada TV, mungkin seperti itu. Ya, misalnya nih kita di suatu daerah terpencil misalnya. Ya, saya yakin lah insya Allah ada lah ya guru yang mempunyai HP misalnya. Anggaplah HP Android. Nah, bisa tuh Android kan, Android. Nah, sama-sama lihat bersama-sama. Bila memungkinkan, bila siswanya banyak banget, ya nggak usah lah sulit kayak gitu. Tapi kalau siswanya 10, 6, 7, 8, 9, nah itu bisa lah seperti ini saja. Tampilkan saja, boleh, nggak apa-apa. Nah, bila memungkinkan ada LCD, wah lebih bagus lagi. Bisa kita itu PowerPoint, bisa video, bisa dan lain-lainnya. Artinya berbagai macam. Berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru. Nah, itu kembali lagi ya. Tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajar, karakteristik media pembelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Intinya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang namanya media juga tidak harus kita harus membawa video dan lain-lainnya. Bisa juga kita ciptakan sendiri di dekat-dekat kita nih, bisa. Contohnya seperti apa? Misalnya masalah perkalian misalnya. Ya, masalah perkalian. Ini siswa yang tipe tipe kinestetik misalnya, ya suka yang bergerak nih. Nah, itu bisa kita manfaatkan ubin lantai menjadi sarana atau media hitung-hitungan misalnya. Misalnya maju 1 2 3 maju. Nah, coba kamu mundur 1 2 mundur. Nah, tinggal berapa lagi tuh yang sudah kamu jalani dan kamu kurangi lagi itu berapa jadinya? 1. Nah, 2 dan lain-lainnya lah kurang lebih. Nah, seperti itu kan bisa tuh. Jam, ada jam dindingnya, bisa menggunakan jam dinding. Nah, tetapi kita sekarang sudah canggih, jadi kemungkinan besar bisalah kita manfaatkan media pembelajaran. Kita sebagai guru harus semangat, ada HP, ada laptop. Apalagi sekarang HP atau laptop itu sudah menjadi suatu kebutuhan bagi guru. Guru nggak punya, insya Allah adalah kantor punya. Guru atau kantor nggak punya laptop, ada HP seperti itu. Nah, tidak mempunyai HP misalnya, nah kita gunakanlah, manfaatkanlah sarana yang ada sebaik-baiknya. Tapi tadi harus menyesuaikan segala aspeknya.